Shalom. Ya, apa kabar semua pada hari ini? Ya, saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita semua. Dan hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk kita semua. Selagi kita adalah orang-orang yang percaya, selagi kita ada di permukaan bumi ini, kita adalah orang-orang yang sangat diberkati pada hari ini. Amin. Ya, dan hari ini umat Kristen di seluruh dunia juga merayakan peristiwa agung yang berlaku pada hari ini, di mana ada kebangkitan Tuhan Yesus, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dan hari Jumaat yang lepas, siapa yang ada di sini malam hari Jumaat? Ya, saya percaya semua sangat diberkati melihat film pendek yang ditayangkan dan juga firman Tuhan yang dibawa oleh Pastor Eddie. Dan untuk Anda yang tidak sempat mengikuti kita pada hari Jumaat yang lepas, kamu masih lagi boleh melihat film tersebut di dalam website Community Digital. Dan ini adalah tentang cerita seorang saudari yang bernama Esti, di mana dia ditebus daripada kegelapan. Dan apa yang saya simpulkan daripada film ini, bila Yesus ada di sana, hidup kita akan berubah. Dan bila Yesus ada di sana, kita melihat pengharapan, kita melihat satu penebusan yang luar biasa di dalam segala kondisi kita. Ya, amin. Ya, mari kita berdoa. Sebelum saya teruskan, kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami masih berada di tempat ini, kami masih ada untuk memuji, menyembah Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan saudara dan saudari yang seiman Tuhan. Bahkan Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan Yesus karena nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, sebentar kami Tuhan akan menerus untuk mendengar sabda firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus berbicaralah Tuhan pada pagi ini, dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa Engkau yang mempersiapkan hati anak-anak-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan, untuk menerima benih firman-Mu, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara kepada setiap hati yang ada di sini Bapa di surga. Tuhan, kami datang daripada pelbagai kondisi, situasi keadaan dalam hidup kami, tetapi kami ada di sini Tuhan dengan satu tujuan, karena kami ingin datang mencari Tuhan. Kami ingin datang untuk bersekutu di tempat ini Bapa. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan Tuhan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dan ada satu research yang telah dibuat oleh Barna dengan kerjasama Alpha Malaysia, World Vision, dan beberapa organisasi yang lain. Mereka membuat satu kaji selidik, ya, di atas remaja yang mengenai open generation in Malaysia ataupun generasi terbuka di Malaysia. Matlamat mereka adalah untuk memajukan pemahaman remaja secara global tentang identiti, nilai dan pandangan mereka, dan juga untuk menawarkan gambaran tentang hubungan gereja global kepada generasi yang semakin meningkat pada hari ini. Dalam borang kaji selidik itu ada satu soalan yang ditanya, berpikir tentang Yesus, yang manakah benar? Ya, jadi semua yang menjawab ini adalah daripada golongan-golongan remaja. Dan apa jawaban yang kita lihat di sini? Kalau kita lihat di dalam kotak yang berwarna hitam, banyak remaja mempunyai persepsi bila mereka ditanya tentang Yesus, apa gambaran yang ada di dalam kamu? Mereka katakan yang pertama gambaran Yesus di kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib. Dan apa yang menyedihkannya saudara, bila kita lihat di dalam kotak berwarna merah, yang mengatakan bahwa dia, Yesus yang di atas kayu salib itu aktif di dalam dunia pada hari ini. Banyak mereka tidak menyadari tentang peranan Yesus yang masih aktif di dalam dunia pada hari ini. Ya, jadi ini adalah apa yang sedang kita hadapi pada hari ini.
Yesus yang telah mati pada malam Jumat Agung dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, itu sebenarnya masih aktif bekerja di dalam kehidupan kita pada hari ini. Apapun situasi kita, dimanapun kita, Tuhan itu tetap aktif. Dia aktif merentas zaman. Dia aktif merentas musim dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang aktif. Dan hari ini saya mau membawa kita dengan satu tema besar daripada siri khotbah yang kami bawa, yaitu Allah yang baik dan indah. Dan hari ini saya mau kita membawa kita untuk belajar tentang pribadi Allah. Allah yang peduli dengan satu idea besar bahwa tentang kasih yang peduli. Ya, dunia kita pada hari ini semakin hari semakin menekan. Bahkan ada yang menyatakan tidak ada hari yang baik. Ya, saya percaya kamu bersetuju dengan saya. Kita melihat kejahatan di mana-mana pada hari ini. Dan kita mendengar hal tentang depresi di mana-mana. Anak-anak memberontak terhadap ibu bapaknya. Ibu dan atau bapak meninggalkan keluarganya. Dan banyak masalah-masalah sosial di sekeliling kita yang kita lihat. Banyak hal-hal depresi yang membuat kita juga tertekan untuk melihat yang ada di sekeliling, dan kita melihat kejahatan di mana-mana. Kita mendengar kerajaan melawan kerajaan, negara melawan satu bangsa akan melawan satu bangsa yang lain. Kita mendengar hal tentang memboikot di sana sini, dan ini adalah hal yang tidak baik, saudara. Dan di dunia yang sering ditandai oleh pergolakan ini dan ketidakpastian, kita akan mendapat keselesaan dalam kasih yang tidak tergoyahkan oleh Allah. Ya, dan sesuai dengan peristiwa agung yang kita rayakan pada hari ini tentang kebangkitan Yesus, saya mau membawa kita untuk mengingati tentang karakter Allah yang di dalam dunia yang serba hancur ini. Karakter Allah di dalam dunia yang semakin kita lihat orang luar tidak ada pengharapan di dalam dunia pada hari ini. Dan saya dasari firman ini daripada Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga 23. Kita membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kerana kasih setia Tuhan tidak pernah lenyap, belas kasihannya tidak akan pudar. Semuanya baru setiap pagi, besarnya kesetiaanmu. Ya, daripada ayat ini saya mau membawa kita menyelami dua hal penting. Dua hal penting daripada teks ini. Yang pertama adalah berbicara tentang kasih setia. Yang kedua berbicara tentang kesetiaan Tuhan, besarnya kesetiaan Tuhan. Di tengah-tengah ujian dan cobaan kehidupan, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan pandangan terhadap kasih yang tidak tergoyahkan daripada Allah. Mungkin ada daripada kita di sini yang dulu kita pernah sangat cinta dengan Tuhan, kita sangat berapi-api dengan Tuhan, dan kita mendapati pada hari ini setelah banyak situasi-situasi sekeliling kita menekan kita, membuat kita tidak lagi ada kasih yang semula itu. Dan pada hari ini saya mau mengingatkan kita kembali siapa Tuhan itu. Tuhan yang bangkit pada hari ini, Tuhan yang kita raihkan pada hari ini. Ya, kasih Allah itu adalah setia, saudara. Dia tidak berubah-ubah ataupun surut berdasarkan keadaan kita. Kasihnya kekal dan kasihnya tidak ada kondisi. Sebab ada juga orang yang mengatakan, bila saya berbuat baik, baru Tuhan baik dengan saya. Tidak. Macam manapun keadaan kita, apapun yang kita lalui, Tuhan kasih itu tidak akan surut. Kasih itu tidak akan kurang. Sejauh manapun kita meninggalkan Tuhan, sejauh manapun engkau hidupmu hancur, tetapi kasih Tuhan itu tidak surut. Kasih Tuhan itu tidak surut. Dan kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 136, ya, pemazmur berulang-ulang menyebut bahwa 136 ayat 1 hingga 26, ini satu ayat yang agak panjang. Dan di dalam ayat ini, dalam teks ini, Raja Daud berkali-kali menyebut bahwa kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya. Jelas di dalam ayat ini pemazmur yang telah melihat atau melalui fasa demi fasa
dan melihat penyertaan Tuhan yang nyata, yang merentas zaman, yang merentas musim. Dia mengakui satu hal, bahwa kasih Tuhan itu sesuatu yang kekal selama-lamanya. Bukan sesuatu yang bermusim, bukan sesuatu yang mempunyai kondisi, tetapi kasih setia yang kekal. Ya. Dan bagaimana kasih setia yang kekal itu, saudara? Bagaimana kasih setia yang kekal itu? Kalau kita lihat di dalam teks itu, rahmat dan belas kasihan Tuhan yang tidak berkesudahan. Pengarang ratapan di dalam teks yang telah kita baca tadi menyatakan rahmat Allah tidak pernah habis. Amin, saudara? Ya, ini adalah kebenaran yang sangat mendalam yang berbicara kepada tentang sifat sebenarnya Allah itu. Ya, sifat sebenarnya Allah itu, dan rahmat yang tidak mengenal batas, yang mencapai kita di dalam kerapuhan kita, yang mencapai kita di dalam tekanan kita, yang mencapai kita di dalam keputusasaan kita. Rahmat itu tetap ada walaupun kita merasa tidak layak untuk menerima rahmat itu, dan ini tetap tersedia secara percuma untuk orang-orang yang mau menerima dia. Amin. Satu hal saja yang Tuhan minta daripada kita, menerima Tuhan dan mengaku Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan rahmat yang baru tiap hari Tuhan berikan kepada kita. Dan rahmat atau anugerah ini adalah sesuatu perkataan yang sangat sinonim dengan karakter Allah yang kita sembah ini. Selagi kita bernafas, itulah rahmat yang kita terima secara pribadi. Dan yang kedua, rahmat ini juga diperbaharui setiap hari. Dia tidak hanya untuk satu waktu saja, tetapi sesuatu yang diperbaharui setiap hari. Setiap kali engkau bangun pagi, setiap kali engkau bangun tidur, engkau menerima satu rahmat yang baru di dalam hidupmu pada hari ini. Mungkin di seluruh dunia ada orang yang tidak dapat bangun menikmati hari yang baru. Ada orang yang tidak dapat melihat cahaya yang baru. Tetapi jika engkau ada di sini pada hari ini, engkau sedang menikmati rahmat Tuhan yang baru. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dunia ini diselubungi kegelapan. Kegelapan yang sangat mengerikan, kegelapan yang mungkin tidak dapat di-describe ya, yang tidak dapat di-describe. Tetapi pada hari yang ketiga, sewaktu fajar menyingsing, sewaktu itu ada satu kebangkitan berlaku. Yesus bangkit. Nah, seperti itu juga kita pada hari ini. Mungkin engkau berada di dalam situasi yang gelap. Mungkin situasimu sangat menekan. Engkau tidak melihat pengharapan. Engkau tidak melihat cahaya. Engkau tidak melihat apa-apa pun yang ada di hadapanmu. Dan engkau telah engkau melihat keluargamu dihimpit oleh masalah-masalah dalam keluargamu. Engkau tidak melihat pengharapan. Tetapi pada hari ini saya mau menyatakan kepada kamu, dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu pada hari yang ketiga itu, kita mampu dibangkitkan di atas situasi kita. Kita mampu dibangkitkan di atas kutukan-kutukan yang ada dalam hidup kita pada hari ini. Ya, karena kebangkitan Tuhan Yesus, engkau hanya perlu percaya, engkau hanya perlu bertindak, engkau hanya perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan bila fajar menyingsing, bila fajar kita melihat fajar itu, kita melihat satu kehidupan yang baru. Dan di dalam Mazmur 103 ayat 8 hingga 9, dia berkata, Tuhan penuh dengan belas kasihan dan kasih karunia, panjang sabar serta melimpah kasih-Nya. Dia tidak sentiasa memarahi kita dan tidak menyimpan kemarahannya untuk selama-lamanya. Ini adalah berbicara tentang pribadi seorang bapa. Bagaimanapun seorang bapa, bagaimanapun seorang anak itu sangat menghancurkan hati dia. Tetapi ada satu soft spot di dalam hati seorang bapa.
akan anaknya. Apatah lagi Tuhan, kita adalah ciptaannya. Dan bila macam manapun hidupmu jauh daripada Tuhan pada hari ini, bila engkau datang kepada Bapa, kasih-Nya tetap ada. Kasih-Nya tetap kekal. Dan kemarahannya yang tidak akan kekal, tidak akan untuk selama-lamanya. Ya, dan saya selalu waktu saya pergi bekerja, datang ke office ataupun waktu saya berjalan atau driving pada waktu pagi, saya selalu suka melihat pemandangan. Saya sangat suka melihat langit. Dan waktu itu saya selalu saya sangat bersyukur pada hari ini saya masih boleh melihat cahaya. Saya masih boleh melihat langit. Bahkan saya masih dapat melihat pokok-pokok masih bergoyang sebab Tuhan memberikan angin ya kepada mereka. Dan ini adalah bagaimana kita seharusnya mengucapkan bersyukur atas hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kita tidak tahu. Mungkin waktu kamu menikmati satu kehidupan yang baru, ada orang yang tidak sempat pun melihat cahaya pagi. Ya. Dan yang kedua adalah karakter Tuhan itu dari teks ini, bahwa Dia mempunyai kesetiaan yang besar. Ya. Dalam Mazmur pasal 36 ayat 5, kasih-Mu ya Tuhan menjangkau langit, kesetiaan-Mu mencecah awan. Kenapa Tuhan itu sangat setia? Zaman ke zaman, musim demi musim, Dia tetap setia. Manusia tidak setia, tetapi Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Di dalam ketidakpastian kita menemui keselesaan kita, ya, di dalam kesetiaan Bapa Syurgawi kita. Dia bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi Allah yang aktif mengambil berat terhadap ciptaannya. Dan kesetiaannya adalah satu saksi komitmennya yang kekal terhadap umatnya. Ini telah dibuktikan berulang kali di dalam Alkitab. Ya, kenapa Raja Daud menulis di dalam Mazmur 36 ayat 5 ini yang mengingatkan tentang kasih setia Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Walaupun dia menghadapi orang-orang yang pada waktu itu mereka tidak percaya dengan Tuhan, bahkan hidup di dalam kejahatan. Di depan matanya dia melihat bagaimana banyak kejahatan berlaku di hadapannya, bagaimana ketidakadilan berlaku di hadapannya, bagaimana penindasan yang dia lihat di hadapannya. Apa yang Raja Daud katakan, saya tahu Tuhan bahwa Engkau tetap setia. Apapun yang saya lihat pada hari ini, satu hal yang saya belajar daripada Tuhan pada hari ini adalah yang saya ingin akui bahwa Engkau tetap setia. Karena Raja Daud sangat percaya dengan kesetiaan Tuhan dalam setiap musim ataupun apa yang dia hadapi. Dan kesetiaan Tuhan itu tetap konsisten. Seperti yang saya katakan tadi, Dia tidak memberi kita kondisi, bila kamu berbuat baik baru Tuhan itu setia dengan kamu. Tidak. Ya, Tuhan itu tetap setia apapun yang kita alami. Dia tetap konsisten, dan bila kita melihat ketidakadilan, kita tahu kesetiaan Tuhan itu pada suatu hari kita akan melihat bagaimana Tuhan menjatuhkan musuh kita. Ini adalah Thomas Obadiah Chisholm. Ya, Thomas Obadiah Chisholm. Dia dilahirkan di Kentucky di Amerika Syarikat, dan Thomas ini adalah seorang pendeta ataupun dia gembala yang mengembalakan jemaat dia pada waktu itu. Dia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak perempuan. Dan satu waktu Thomas dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit dan kesehatannya terus merosot dan terus merosot, ya. Dan waktu dia itu membuat dia terpaksa meninggalkan jemaat dia. Dia meninggalkan jemaat dia, dan dia tidak ada lagi sumber keuangan. Dan bulan-bulan yang berikutnya, tahun yang berikutnya, hidupnya menjadi semakin menghimpit. Dia tidak ada lagi sumber keuangan. Bil-bil hospital mulai naik dan tidak ada sumber keuangan. Dan mereka hidup di dalam satu situasi yang sangat-sangat menekan. Dan sewaktu dia di dalam situasi yang sangat menekan itu, Thomas menulis, dia tetap mengarahkan mata dia kepada Tuhan. Dia menulis satu sajak atau puisi
tentang besar kesetiaanmu, great is thy faithfulness. Dan di dalam kesesakan itu, selepas dia menulis sajak itu, dia memberi itu kepada seorang gembala yang lain. Dan gembala ini mula mengarang sajak ini menjadi sebuah lagu. Great is thy faithfulness. Dan bila lagu ini dinyanyikan semasa satu crusade Billy Graham, dan lagu ini terus viral. Kalau dulu tidak ada kita tidak ada internet, kita tidak ada Spotify, kita tidak ada YouTube untuk mereka mendengar, untuk menghantarnya kepada seluruh dunia. Tetapi dia menjadi viral. Sehingga waktu lagu ini terus menjadi berkat kepada negara-negara. Lagu ini dibawa, dinyanyikan sehingga pada hari ini. Dan Thomas menghabiskan sisa hidupnya dengan kehidupan yang baik. Di dalam umur 90 lebih tahun. Dia menghabiskan sisa hidupnya dengan hidup yang penuh, yang sangat baik. Dan ini adalah satu tentang kisah kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan. Walaupun apapun yang dia alami, apapun yang kondisi yang dia hadapi, dia tetap melihat mengatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah setia. Kesetiaanmu besar, Tuhan. Di atas situasi apapun yang saya tidak lihat pada hari ini, masa depan yang tidak pasti, pada hari ini saya tetap mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Kasih setiamu adalah kasih setia yang besar. Dan dan kalau kita lihat impak yang dia bawa, yang banyak daripada lagu ini, yang banyak membawa pengharapan, penghiburan kepada orang-orang yang di dalam kesusahan. Lagu ini banyak memberkati banyak orang di seluruh dunia. Dan apakah bentuk kesetiaan Tuhan itu, saudara? Yang pertama, dia setia dalam janji. Sepanjang Alkitab kita melihat kesetiaan Allah itu terbukti berulang-ulang kali, daripada perjanjian lama waktu Abraham sehingga perjanjian baru. Kesetiaan Tuhan itu terbukti. Kalau kamu melihat daripada awal sehingga akhir di dalam Alkitab, satu hal, Tuhan tidak pernah berubah. Standar dia tidak pernah menurun. Dia tidak akan sebab Alkitab ditulis berzaman-zaman. Dan apa yang kita lihat, tidak ada yang berubah di sana tentang kasih setia Tuhan. Manusia berubah, tetapi Tuhan itu tetap sama. Tuhan itu tetap sama. Dan di dalam Alkitab ini juga banyak janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu ada di dalam Alkitab ini. Itu sebabnya kita mendorong kita semua untuk sentiasa membaca firman Tuhan yang menjadi, supaya kita tahu apa janji-janji Tuhan. Dan bila kita tahu apa janji-janji Tuhan yang ditulis di dalam firman Tuhan, kita tahu bagaimana kita memproklamasikan janji itu dalam hidup kita. Dan saya harap semua yang di sini ada Alkitab. Siapa yang belum ada Alkitab fisikal boleh berjumpa dengan saya nanti. Dan saya mau mendorong kita semua untuk mulai membaca firman Tuhan. Bagi Anda yang belum, mulai membaca firman Tuhan secara teratur supaya kita dapat tahu apa janji-janji yang ada di dalam Alkitab itu. Dalam Alkitab itu banyak janji-janji keselamatan jiwa, pengampunan dosa, pemberkatan, perlindungan, pimpinan dan hikmat. Dan contohnya kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 4 hingga 5. Dia akan melitupimu dengan bulunya, dan di bawah sayapnya kamu akan bernaung. Kesetiaannya akan menjadi perisai dan peneguhmu. Engkau tidak akan takut pada sesuatu yang ngeri waktu malam, atau anak panah yang meluru sewaktu siang. Ini adalah satu janji perlindungan di atas umat-umat Tuhan. Saat engkau percaya, engkau memproklamasikan janji seperti ini, kita tahu bahwa kita di dalam lindungan yang maha kuasa. Dan seterusnya, bagaimana dengan Filipi pasal 4 ayat 19? Allahku akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Menyatakan janji bahwa Tuhan yang kaya itu, dia setia untuk memberi, menyediakan untuk kita.
Mungkin engkau di dalam situasi masalah keuangan. Engkau risau, saya tidak ada pekerjaan. Apa yang saya boleh buat? Tetapi firman Tuhan berkata, Allahku akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Ini adalah satu janji penyediaan Tuhan. Dan seterusnya dalam Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Ini berbicara tentang janji pimpinan. Bila kita percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin kita dalam apapun situasi yang memerlukan keputusan. Ya, supaya dan Tuhan akan memberi kita, dia memberi janji bahwa Dia akan meluruskan jalan kita. Ya, Dia akan memimpin kita kepada sesuatu yang kita percaya, yang menjawab persoalan untuk situasi kita. Kita hanya perlu percaya. Kenapa kita harus memilih untuk beriman dengan Tuhan Yesus dan percaya? Karena itu yang menjamin kita untuk menikmati janji Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kalau ada yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau boleh meletakkan keputusan, mengambil keputusan pada hari ini. Mungkin engkau sudah jauh daripada Tuhan, ambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Dan nikmati janji Tuhan untuk masa depan kita. Dan selain daripada itu, Tuhan setia juga di dalam penyediaan Dia. Allah tidak hanya setia dengan janjinya, tetapi Dia juga setia dengan penyediaannya. Dan kalau kita lihat seperti salah satu contohnya adalah seperti Musa. Waktu dia membawa umat Israel keluar daripada tanah Mesir ke tanah perjanjian. Dan waktu mereka berjalan di padang belantara, waktu itu Tuhan menyediakan segala sesuatu. Mereka hanya perlu berjalan dengan iman. Mereka hanya perlu berjalan dengan berjalan tanpa melihat ke belakang, dan Tuhan menyediakan sesuatu. Mazmur 145 ayat 15 hingga 16 menyatakan, semua mata tertumpu penuh harapan kepadamu, dan engkau memberi mereka makanan tepat pada musimnya. Engkau membuka tanganmu, lalu memenuhi hasrat setiap makhluk hidup. Ini adalah Tuhan yang kita sembah pada hari ini, saudara. Ini adalah Tuhan yang masih aktif dalam hidup kita pada hari ini. Tuhan yang masih terlibat di dalam hidup kita pada hari ini. Dan waktu saya melihat, saya journey dengan Esti yang mempunyai kisah yang kita filmkan. Waktu saya journey dengan dia katakan, dia katakan, sewaktu dia menerima duit di dalam account dia, waktu dia menerima duit di dalam account dia, dan iblis menipu, dia mengatakan duit itu daripada iblis. Tetapi duit itu memang milik dia, ya. Tetapi pada waktu itu dia katakan dia sangat teruja. Dan apa yang berlaku semasa iblis mula memanifestasikan cengkaman dia dalam hidup Esther. Waktu itu satu persatu hal diambil daripada hidupnya. Dia menjadi sangat jatuh dengan sangat menjunam. Dan di sana dia katakan, bila engkau merasakan dunia ini memberi engkau sesuatu, tetapi akhirnya dia akan mengambil lebih 100 kali lipat daripada engkau. Tetapi selepas dia menerima Tuhan, selepas dia mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, apa yang berlaku, saudara? Dia melihat segala keperluannya disediakan. Mungkin dia tidak mempunyai beribu-ribu di dalam account dia, tetapi satu hal, dia tidak pernah kelaparan, dan dia tidak pernah
di dalam situasi yang sangat menekan, karena dia tahu at the end of the day ada satu, dia masih ada atap di atas kepala dia, dia masih ada makanan tersedia di atas meja dia, sebab dia tahu Tuhan itu, Tuhan yang hidup, yang tetap aktif dalam hidup dia pada hari ini. Ya, dan sebagai kesimpulan, saya mau mengajak kita, mari kita berpegang teguh kepada kebenaran di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga 23 ini. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kita menyembah Allah yang mengambil berat dengan mendalam terhadap umatnya. Kasih setianya tidak pernah berhenti, rahmatnya baru setiap hari dan tidak mengenal batas. Mari kita berehat di dalam janji, jaminan kasih Tuhan itu. Dan kita telah melihat, saudara, bagaimana penggenapan janji Tuhan itu. Daripada perjanjian lama sehingga perjanjian baru, itu telah membuktikan Allah itu sangat peduli dengan manusia. Allah itu sangat peduli dengan manusia. Dia bahkan membuktikan kasih-Nya saat Yesus mati di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan dengan kebangkitan itu manusia melihat pengharapan yang baru. Dan mereka mulai mengalami janji-janji Tuhan. Dan kamu tahu Paskah yang pertama kali disebut Alkitab di dalam buku Keluaran, di mana umat-umat Israel menyaksikan Tuhan menyerang orang-orang yang menindas mereka. Dan Tuhan melindungi umat Israel pada waktu itu. Dan itu juga adalah titik permulaan pembebasan orang-orang Israel daripada belenggu, ya, dan daripada belenggu. Dan hari ini sempena memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus sebagai korban akhir. Saya ingin mendorong saudara dan saudari untuk mengambil keputusan untuk keluar daripada keluar daripada situasi, keluar daripada kepompong kita dan berjalan dengan iman. Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagimu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kesejahteraan bukan malapetaka, untuk mengurniakan kepada kamu masa depan yang penuh dengan harapan. Ini juga adalah salah satu janji Tuhan kepada kita semua. Dan saya mau mendorong kita semua, walau apapun kondisi kamu, walau apapun yang kamu rasa gelap atau kelabu yang ada di hadapan kamu, dengan kebangkitan Yesus dengan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, di situ memungkinkan kita untuk juga bangkit bersama-sama dengan Dia, bangkit daripada situasi kita, bangkit daripada belenggu kemiskinan kita, bangkit daripada masalah kita, bangkit daripada mentaliti kita yang terkongkong, ya, dan kita hanya perlu percaya. Kita hanya perlu percaya. Bagaimana dengan kita pada hari ini, saudara? Adakah kita ingin melihat janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita? Adakah kita rindu melihat situasi Tuhan, perubahan dalam situasi kita? Malam mungkin menyelubungi kita, tetapi fajar akan merekah bersama kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Saya ingin mengajak worship team. Firman ini adalah satu firman yang sangat sederhana. Tetapi sesuatu yang saya percaya dapat mengingatkan kita tentang kenapa kita ada pada hari ini. Ratapan 3 ayat 22 hingga 23. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah lenyap. Belas kasihannya tidak akan pudar. Semuanya baru setiap hari. Dan besar kesetiaan Tuhan. Tuhan itu tetap setia. Yesus itu tetap aktif di dalam kehidupan kita pada hari ini. Dimanapun engkau berada, dia adalah Yesus yang aktif. Dia bukan lagi yang berada di atas kayu salib, tetapi dia adalah Yesus yang telah dibangkitkan dari kematian. Supaya orang-orang yang percaya kepada Dia pada hari ini, engkau juga dapat dibangkitkan di dalam situasimu. Saya mengajak kita semua berdiri sebagai meresponi kepada firman Tuhan pada hari ini dengan sikap berdoa. Saya mau mengajak kita pada hari ini untuk memperbaharui komitmen kita dengan Tuhan.
Mungkin selama ini engkau melihat persepsi tentang Tuhan yang salah. Mungkin selama ini engkau tidak mengambil Yesus di dalam situasimu. Mungkin selama ini engkau tidak membiarkan Yesus untuk bertindak, untuk hadir. Jadi pada saat ini saya mau mengajak kita semua merenungkan sekali lagi. Sebab janji-janji Tuhan itu adalah setia, saudara. Janji Tuhan itu tetap kekal. Kalau engkau sudah jauh daripada Tuhan, ini waktunya engkau untuk kembali. Menyanyikan lagu ini sekali lagi. Haleluya Jesus. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
ada di kalangan kita. Engkau sedang mengalami depresi. Bahkan engkau merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar daripada situasimu. Engkau merasa duniamu sangat gelap. Tetapi hari ini Tuhan katakan, lihat kepada Tuhan. Lihat kepada janji Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Dan undang Yesus untuk masuk ke dalam situasimu. Engkau juga melihat batu-batu yang besar ada di hadapanmu. Tetapi tahukah engkau bahwa Tuhan yang bangkit pada hari ini itu, Dia yang dapat mengangkat engkau, melepasi semua batu-batu yang ada di hadapanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Engkau datang kepada Tuhan pada hari ini. Saya tidak akan memanggil engkau untuk datang ke hadapan, tetapi dimanapun engkau berdiri, hanya engkau dengan Tuhan. Perbaharui perjanjianmu dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Yes, yes Lord. Engkau Allah yang menggendong
melintasi laut dalam. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan yang sama zaman berzaman, musim bermusim. Kasih setia Tuhan itu tetap sama adanya. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Apapun situasi Tuhan pada hari ini, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau mata-Mu tetap tertuju kepada kami. Walaupun Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kelamnya hidup kami, sebagaimana kelamnya situasi kami, Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Seperti mana Yesus bangkit daripada kematian, seperti itu mulai hari ini kami akan bangkit daripada situasi kami. Karena kami melihat, mata kami tertuju kepada Tuhan, mata kami tertuju kepada Yesus yang mampu membangkitkan kami daripada segala situasi kami, yang mampu membangkitkan kami daripada segala ikatan kami pada hari ini. Dan Tuhan, pada hari ini Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang pada hari ini mungkin ada yang di dalam keadaan depresi Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau yang membuka mata mereka untuk melihat cahaya kebenaran firman-Mu tentang janji-janji penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan, di dalam firman-Mu Engkau mengatakan bahwa Engkau akan menyertai orang-orang yang percaya sehingga akhir zaman Tuhan. Itu adalah Tuhan yang hidup, itu adalah Tuhan yang aktif di dalam kehidupan kami pada hari ini. Dan Tuhan, kami berdoa, ada yang merasa Tuhan Yesus Kristus, keluarganya Tuhan yang mulai berpecah, yang dia melihat Tuhan perpecahan di dalam keluarganya, dia melihat masalah-masalah dalam keluarganya, dia melihat kemiskinan yang menghimpit keluarganya. Pada hari ini Tuhan Yesus, sempena kebangkitan Tuhan Yesus, kami memutuskan Tuhan, kami menghancurkan semua ikatan-ikatan itu, kami menghancurkan semua kutuk-kutuk itu. Kami mengisytiharkan bahwa Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit di atas dari kematian itu, yang membangkitkan sekali lagi keluarga, yang akan memulihkan sekali lagi keluarga-keluarga yang mengalami masalah pada hari ini Bapa. Oh haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena firman-Mu Tuhan yang berbicara kepada kami pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu mungkin berhenti berbicara pada saat ini Tuhan, tetapi Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang terus berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan pada saat ini yang terus berbicara, yang terus melayani semua anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami kembali daripada tempat ini tidak sia-sia, melainkan kami kembali Tuhan dengan penyertaan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami secara pribadi. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, Engkau meteraikan Tuhan semua bahagian firman-Mu Tuhan di dalam hati setiap anak-anak-Mu, supaya Tuhan semuanya ini tidak dicuri oleh iblis. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ada di sini, baik yang mengikuti secara atas talian, Engkau juga melawati mereka dimanapun mereka berada pada hari ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan melihat Tuhan Yesus Kristus banyak kesaksian-kesaksian tentang kebangkitan mereka di dalam situasi mereka. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Jemaat, saya mau membawa kita dengan doa penutupan. Saya mau mengajak kita mengangkat tangan kita. Saya akan berdoa doa berkat. Dia yang berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung, dan membawamu ke hadiratnya yang mulia tanpa cacat celah dan dengan penuh sukacita. Dialah Allah yang esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, keagungan, kekuasaan dan kuasa sejak dahulu hingga sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin, 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 amin. Silakan duduk saudara.